Halo, saya Sinta Tiara Rini. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai self-concept sebagai bahan ujian akhir semester mata kuliah umum Estetika Humanisme, PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia. Yang pertama, kita akan membahas apa itu self-concept. Self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri ini meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, akan terbentuk self-concept yang baik atau positif pada dirinya. Namun, sebaliknya, apabila individu itu menganggap bahwa dirinya tidak mampu atau dalam artian pesimis sebelum mencoba, akan terbentuk self-concept yang negatif pada dirinya. Kemudian, kita akan membahas mengenai pengertian self-concept dari para ahli. Robert Bruce Burns mengatakan bahwa self-concept adalah relasi antara sikap dan keyakinan mengenai diri individu itu sendiri. Lalu, Budi Anna Kellyett menyatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah cara pandang individu dalam memandang dirinya, baik secara utuh, fisikal, intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Sementara, Patricia Potter and Perry menyatakan bahwa self-concept adalah gambaran subjektif dari diri individu dan perpaduan yang kompleks, mulai dari perasaan, persepsi sadar, dan bawah sadar, hingga sikap, memberi individu kerangka rujukan yang mempengaruhi self-management akan situasi dan hubungan individu dengan orang lain. Chawagas mengatakan bahwa self-concept adalah suatu cara pandangan secara menyeluruh seseorang individu terhadap dimensi fisik dirinya sendiri, karakteristik yang dipunyai, aspek motivasi atau dorongan, kelemahan, kepandaiannya, dan celah kegagalan dirinya. Sementara Clara R. Pujijogyanti mengatakan bahwa self-concept adalah salah satu faktor penentu tingkah laku individu, seperti apakah akan baik atau buruk. Perilaku negatif seorang individu merupakan hasil dari adanya gangguan dalam upaya pencapaian harga diri atau self-esteem. Gail Wiscard Stewart dan Sandra J. Sundin mengatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah segala pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang diketahui individu terhadap dirinya sendiri dan memengaruhi hubungan dirinya dengan individu lain. Rohmat Natawijaya mengatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah tanggapan individu terhadap dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya, tabiatnya, harga diri, dan hubungan individu tersebut dengan orang lain. William de Brooks menyatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah perspektif terkait totalitas psikis, fisik, dan sosial terhadap diri sendiri yang terbentuk dari berbagai pengalaman serta interaksi atau komunikasi individu dengan individu lain. Carl Rogers mengatakan bahwa self-concept atau konsep diri itu berapa pada strata kesadaran individu. Jadi, self-concept adalah suatu konfigurasi atau penggabungan dari berbagai tanggapan yang saling terkait dengan diri sendiri masuk hingga ke dalam kesadaran individu. James F. Colquhoun menyatakan bahwa self-concept atau konsep diri sebagai gambaran batin seorang individu yang meliputi pengetahuan akan dirinya sendiri, pengharapan diri, dan penilaian akan dirinya sendiri. Setelah kita membahas mengenai pengertian self-concept dari para ahli, maka kita akan melihat komponen konsep diri. Yang pertama adalah citra diri atau self-image. Citra diri atau gambaran diri ini biasa dikenal sebagai self-image adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen self-image ini mencakup perspektif atau tanggapan, baik di masa lalu maupun sekarang, terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya alias fisik. Konsep kedua adalah ideal diri
di mana ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasarkan pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Ideal diri tersebut juga sebagai pengharapan atas dirinya sendiri. Hal ini seperti harapan atas kemungkinan menjadi apa dirinya kelak sesuai dengan idealisme dirinya. Komponen konsep diri berikutnya adalah harga diri atau self-esteem. Harga diri atau biasa disebut sebagai self-esteem ini adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Self-esteem ini memang terbentuk sejak kecil, sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Self-esteem atau harga diri ini dihasilkan dari persepsi dan penilaian seorang individu terhadap dirinya terkait yang diharapkan dengan fakta yang ada pada dirinya. Apabila semakin luas ketidaksesuaian antara pengharapan dan fakta atau kenyataan di dirinya, akan semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaliknya, apabila individu tersebut semakin mendekati ideal dirinya atau pengharapan atas dirinya dan menyukai atas apa yang dikerjakan, akan semakin tinggi pula rasa harga dirinya. Komponen konsep diri yang berikut adalah peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Komponen konsep diri yang terakhir adalah identitas diri, di mana identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanaknya. Kali ini kita akan membahas mengenai self-concept atau konsep diri yang positif. Self-concept atau konsep diri yang positif merupakan pandangan seseorang individu yang memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkannya dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Individu tersebut memandang di samping hal buruk atau negatif, pasti ada hikmah yang bisa diambil, dan bukanlah akhir dari segalanya. Biasanya, individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Selain itu, individu yang memiliki self-concept positif ini dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala risiko dan kelemahannya. Ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan dan perencanaan realis yang kemungkinan besar dapat dicapai olehnya. Ia memiliki sikap yang dapat memosisikan harga dirinya secara tepat. Adapun karakteristik individu yang memiliki self-concept atau konsep diri yang positif, antara lain, ia mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan kata lain, dirinya percaya bahwa di setiap masalah pasti ada solusinya. Ia juga memiliki perasaan setara terhadap individu lain, memiliki keinginan untuk introspeksi diri, dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. Ia juga memiliki kesadaran bahwa individu lain juga mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Ia juga dapat menerima pujian dari individu lain tanpa merasa malu. Dengan kata lain, ia tidak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Juga tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain, sehingga ia akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Sementara itu, self-concept atau konsep diri negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tidak melihat dirinya secara utuh. Contohnya, ia hanya melihat kelemahan pada dirinya atau bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Hal tersebut yang menjadikan dirinya memiliki keinginan, harapan, dan perencanaan yang tidak realistis, sehingga peluang untuk berhasilnya pun menjadi tipis. Ia juga memiliki sikap yang memposisikan dirinya secara kurang atau bisa dikatakan tidak tepat. Individu yang mempunyai self-concept negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih, dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Pun apabila tidak berhasil dan dikatakan gagal, individu dengan self-concept negatif seperti ini
akan menyalahkan keadaan yang ada, individu lain, bahkan dirinya sendiri. Adapun beberapa karakteristik dari individu yang memiliki self-concept atau konsep diri yang negatif, di antaranya merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain, memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapat kritikan dari individu lain, memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain, cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik, bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun, memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain, dan tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu yang lain. Berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-concept seorang individu. Di antaranya, 1. Kegagalan. Sadar atau tidak sadar, kegagalan yang terjadi pada diri individu secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada potensi atau kemampuan dirinya sendiri, sehingga berujung pada persepsi bahwa dirinya lemah dan tidak dapat diandalkan. 2. Overthinking. Seorang individu yang terlalu sering overthinking sangatlah tidak baik. Hal itu karena dapat mengarahkan pikiran buruk terhadap penilaian dirinya sendiri, sehingga terciptalah self-concept yang negatif. Individu tersebut cenderung terus-menerus memikirkan kegagalan yang dialaminya, tanpa ada keinginan untuk mencari solusinya. Sikap seperti ini harus segera dihentikan. Ketiga, depresi. Sebenarnya, poin ini ada kaitannya dengan poin-poin sebelumnya. Seorang individu dihadapkan pada kegagalan, di mana ia menganggap bahwa dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan itu, dan tidak mengambil peluang atas kegagalan tersebut. Sampai akhirnya, individu itu dilanda stres hingga depresi karena terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif atas kegagalan yang ia alami. Oleh sebab itu, pentingnya self-concept atau konsep diri untuk diri kita sendiri, yaitu self-concept yang sehat dan positif, akan menimbulkan manfaat untuk diri sendiri. Berikut adalah manfaat yang didapatkan dengan memiliki self-concept atau konsep diri yang sehat dan positif. Di antaranya, 1. Memaksimalkan potensi diri. Apabila individu memiliki self-concept yang positif, individu itu akan percaya bahwa ia dapat melakukan berbagai hal, mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan mencari peluang dan solusi, membuka potensi yang dimiliki kepada hal-hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. 2. Membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidupnya. Individu yang memiliki self-concept positif cenderung memiliki sikap yang optimis dan realistis terhadap tujuan yang diinginkannya. Dengan begitu, peluang dirinya untuk berhasil akan semakin besar, sehingga tujuan yang diinginkannya itu pun akan tercapai. 3. Menghindari self-sabotaging behavior. Ya, individu yang memiliki self-concept positif mampu menghindari self-sabotaging behavior. Self-sabotaging behavior merupakan bentuk pemikiran, sikap, ataupun tindakan yang menahan dirinya untuk meraih apa yang ia mau. Misalnya, goals atau tujuan-tujuan dalam hidupnya. Memiliki self-concept yang positif juga akan membentuk diri menjadi pribadi yang lebih positif, optimis, dan yakin bahwa dirinya mampu mendapatkan apa yang diinginkan atau dituju. Akan tetapi, sebaliknya, apabila self-concept pada diri individu itu negatif atau dapat dikatakan tidak sehat, hal itu tidak akan membawa dirinya dalam mencapai keinginan dan tujuannya. 4. Mampu mempengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Mempengaruhi perspektif bagaimana individu itu menggunakan fisiknya dalam menghadapi suatu masalah atau tantangan dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh simpelnya, seorang individu akan mengikuti suatu perlombaan lari apabila ia memiliki self-concept bahwa dirinya terlalu gemuk untuk dapat mengikuti perlombaan lari tersebut, dan akan menjadi orang terakhir yang sampai di garis finish. Mungkin saja itu akan terjadi, bukan? Akan berbeda bila individu tersebut memiliki self-concept positif bahwa dirinya kuat dan akan memenangkan lomba lari tersebut. Bisa saja hasilnya akan sesuai dengan pemikirannya itu. Hal ini menandakan bahwa individu yang memiliki self-concept positif akan mampu mempengaruhi fisiknya dalam menghadapi masalah yang ada. 5. Mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Ya, individu yang memiliki self-concept positif akan mampu menentukan seberapa jauh ia dapat keluar dari zona nyamannya dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, dirinya mampu menentukan seberapa jauh kemampuan dirinya untuk menyelesaikan berbagai masalah.
Terima kasih sudah menyaksikan presentasi ini dan mudah-mudahan presentasi mengenai self-concept ini dapat membantu kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam menjalani kehidupan ini. Thank you for watching.